Al-babur rabi', bab yang keempat, anwa'ud du'a, utawi iki iku warna-warnaning doa. Anwa'ud du'a al-ma'thurah, utawi iki iku warnane donga-donga yang maksur. Apa? Doa yang ada riwayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama sekali tidak bid'ah. Apa perlu donga? Ya sak nemen-nemene perlu. An Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ad-du'a huwal ibadah. Doa itulah ibadah. Jadi doa itu intinya ibadah. Karena doa itu intinya ibadah, Mas. Jadi inti doa itu bukan dikabulkan atau tidak. Inti doa itu untuk ibadah. Dikabulkan ya tetap berdoa, enggak dikabulkan ya tetap berdoa. Wong niatnya ibadah. Kalau sama niatnya biar dikabulkan, maka sama enggak akan istiqomah. Dari dulu diwoco, bendang oleh cucu. Barang wis oleh cucu, leren. Apa leren? Wis hasil. Iku. Lek niatmu enggak ngibadah, niatmu mek kurban hasil berhenti. Sing sitoke, lho kok leren Mas, enggak ndonga. Apa? Ndonga ketelung tahun gak kasil-kasil leren wis. Kalau niatmu ben hasil leren, enggak hasil yo leren pore mutung. Lek niatmu ibadah, hasil ra hasil tetap dilakoni wong niku ibadah. Makanya sing paling bagus ndonga niate ibadah. Taman saiki durung duwe bojo, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Dikritik karo kanca, rabi durung wa dzurriyyatina. Jawaban niat ibadah ho. Ngono. Jadi masih durung rabi ku ya diwaca. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Sekali lagi ndonga aja kalah-kalah. Ndonga ana dalil lakoni niate ibadah. Ad-du'a huwal ibadah. Riyadhus Shalihin nomor sekian. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, mengucap si Aisyah, kana wus ono sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yastahibbu mensunnahkan sapa Rasul al jawami, kalimat-kalimat yang komplit maknanya, minat doa, dari doa. Nabi itu sukanya baca doa yang kalimatnya menyangkut banyak hal, komplit. Ya Allah, anugerahkan pada kami istri yang solihah. Komplit. Solihah itu gimana? Wis ben Gusti Allah dhewe, dedeke sak pira, putih sak pira, irunge mbangire sak pira, sregepe salat sak pira, akhlake kaya apa, ngalime kaya apa, nasabe sepira, urusane pangeran. Pokok kalimatnya komplit, global, lengkap, solihah. Nabi gak seneng wong donga dirinci. Ya Allah, nyuwun bojo yang tingginya minimal 165. Jangan sampai keluar dari Jawa Timur. Ini kilapo. Gusti Allah didikte. Nabi sukanya pakai kalimat yang mencakup banyak hal. Ini loh, komplit al-jawami'. Waya Daud, dan Nabi meninggalkan kalimat-kalimat siwadaleka yang tidak demikian. Enggak seneng. Sedene ya Allah, kula nyuwun rezeki ingkang halal barokah. Ngono ae. Aja dirinci. Ya Allah, dina niki kula butuh brambang kalih biji, butuh gula kira-kira seprapat on, lajeng butuh uyah kira-kira namung sak sambelan, butuh beras antawise setengah kilo, butuh gerih 3, butuh pindang 2. Gusti kula nyuwun iku sedaya. Labung. Donga kerentil-kerentil. Donga iku apa? Jawami'. An Anasin radhiyallahu anhu qala, kana ana apa aksaru doa Nabi, yang paling banyak, yang paling sering doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hadisnya Allahumma atina, Qur'annya Rabbana atina. Boleh dua-duanya. Pakai Quran Rabbana boleh, pakai hadis Allahumma atina boleh. Dua-duanya boleh. Allahumma Rabbana atina boleh. Ojo kaku-kaku. Muttafaqun alaih.
An Anasin radhiyallahu anhu, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa amalin la yurfa wa du'ain la yusma. Ya Allah, sungguh aku berlindung padamu dari ilmu yang tidak manfaat. Kuliah suwe sampai doktor nang omah, khutbah lho ra kangge. Masyaallah, mulang SD lho ya ra kangge, sawaaken. Ngilmune gak manfaat. Sing sitoke mek kur taman SD dadi guru SD. Taman SD dadi guru SD. Saya dulu ijazah S1 ngajar S2. Zamane Pak Imam Prayogo awal-awal buka S2, kerepotan golek dosen. Akhirnya Pak Imam putuskan, sopo pokok punya kemampuan dikongkon pulang S2. Ijazah saya S1. Terus ono sing mungkin surat kaleng apa protes, gimana itu? Mau ijazah S1 kok ngajar S2. Pas rapat di kantor, Pak Imam Prayogo tahu. Saya dengar ono sing ngritik. Wis ngene ae. Sing ngritik kuwi tak kon maju. Tak kon debat karo Pak Marzuki. Oleh Pak Marzuki kalah langsung tak lereni. Kapopo. Karo min ilmin la yanfa wa amalin la yurfa. Ya Allah, aku berlindung padamu dari amal yang tidak diterima. Wa du'ain la yusma, berlindung padamu dari doa yang tidak didengar, tidak diijabahi. Sahih. Nah, ini hadis berikutnya kiai pun nggak berani membaca ini. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Sapa wani maca? Ayo. Mbak wani maca ngene iki. Wani? Allahumma ahyini miskinan. Wa tawaffani miskinan. Wahsurni fi zumratil masakin. Ayo wani? Allahumma ya Allah, ahyini, hidupkan aku miskinan sebagai orang miskin. Masya Allah, terima. Wa tawaffani, wafatkan aku ya Allah miskinan sebagai orang miskin. Wahsurni, kumpulkan aku ya Allah, kumpul besan, menantu, morotuwo, fi zumratil masakin, dalam golongannya orang-orang miskin. Dia miskin, hidup miskin, mati miskin. Dilalah kumpul bojo besan ya podo miskin. Ya Allah, saaken. Wa inna asqal asqiya, sedune luweh cilaka-cilakane wong kang cilaka yaiku man wong ijtama'a yang terkumpul alaihi atas man faqrud dunya, melarat donya, wa adzabul akhirah, lan azab akhirat. Iku wong sing paling cilaka sak donya. Ning donya melarat, ning akhirat di azab. Wis gak tepak blas. Sing paling enak iku ning donya sugih, nang akhirat mlebu swarga. Masyaallah. Iku dongane arek-arek. Muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Pinter kon. Tidak harus miskin. Bisa juga orang itu kaya, tapi dia 100% sadar sepenuhnya bahwa itu hanya amanah, titipan. Hakikatnya milik Allah. Karena dia sadar itu milik Allah, bukan milik dia, maka dapat duit seberapapun, asal untuk agama Allah, dia nggak iman mengeluarkan 10 juta, mulah juta, 20 juta, plak. Itu orang kaya, tapi nggak merasa kaya. Dia miskin, karena miliknya Allah semua. Orang kayak begini loh, neng dunya sugih, nang akhirat mlebu swarga. Allahumma ahyini miskinan, termasuk itu. Wa tawaffani miskinan, wahsyurni fi zumratil masakin. Pilih sing dia man. Sugih loman akhire swarga, apa sugih medit akhire neraka? Sugih loman akhire swarga. Wa an busrah, wong ngelek medit, masyaallah, perawani ya ora payu-payu. Sing prawane mbarep payu, akhire apa? Bojone iku sing lanang sering ditanggap kanca-kanca pondok. Mas, piye? Penak apa ora dadi mantune wong? Aja.
penak para dadi mantune ojo. Gegem banyu lho gak netes men. Ancen sawah ya ombo, tambah ya ombo. Aku sampai kesel bantu ngopeni sawah. Lho ngono iki lho aku wis macul mopok sakmono dalan. Rokok yo nglinting dhewe Mas. Wis cukup saya yang jadi korban. Tak kandhani wis kuwabe aja gelem dipek mantu wong iku. Gara-gara medhit. Akhire prawane rapayu payu. Tapi lek wong loman, masyaallah. Begitu sing barep payu rapi langsung iki Mas. Apa? Apa jenenge? Innova. Venturer. Nah. Rebon putih AGF. Gus Tajab. Jadi sing barep oleh bojo langsung diwe mobil, tukokne toko, diwe toko, dimodali. Terus cerita ning kono, kok Mas, enak Mas dadi mau mantune kuwi teman Mas. Duwe adik ora ono. Wis aku pesen ya. Pokok wong loman anake ndang bayu rapi. Pokok loman. Wa an Busrah bin Artah. Nah, ning Jawa ana kalimat Arta, ning Arab ya ana kalimat Arta. Radhiyallahu anhu bin Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa adzabil akhirah. Allahumma ya Allah ahsin, mugi bagusi panjenengan akibatana akibat fil umuri kulliha, dalam segala hal. Minta semuanya serba happy ending, berkesudahan dengan baik. Ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna, dan selamatkan kami min khizyi dunya, dari hina dunia, wa adzabil akhirah, dan azab akhirah. An Abdullah bin Yazid Al-Khutami radhiyallahu anhu, Allahumma rzuqni hubbaka wa hubba man yanfa'uni hubbuhu indaka. Allahumma ya Allah, urzuqni, anugerahkan padaku hubbaka, kecintaanmu. Oh wes, lek cinta ning Allah, Allah ya cinta ning sampean. Bermodal cinta Mas, salah didik-didik ra apa-apa. Pokok bermodal cinta. Kurang adab titik-titik ra apa. Santri gading kok ditresnani disayangi kok karo Gusman. Najan rapat yang dua adab, enggak masalah. Gusman pegel-pegel ning dalem. Kulo ide-ide mapan. Padahal ya kurang ajar lho santri ngite kiai. Tapi yang disayang kiai ini malah mapan. Perlu cinta, pendekatan cinta. Wa hubba man yanfa'uni hubbuhu indak. Dan anugerahkan pada kami mencintai orang yang mana kecintaannya berguna padaku di sisimu. Dicintai Allah, dicintai suami, yang suami menghantarkan pada lebih dekat kepada Allah. Sip, saman seneng pangeran, dialah oleh bojo ya seneng pangeran. Pas. Allahumma ma razaqtani mimma uhibbu, ya Allah, apapun yang kau anugerahkan padaku, mimma uhibbu, dari apa-apa yang aku cintai. Saya kepingin cinta dadak dituruti, diparingi walau wego temenan. Pengen bojo ayu, dadak pangeran nuruti. Wah, Masya Allah. Faj'alhu, maka jadikan hal itu ya Allah kuwatan, sebagai kekuatan, energi li bagiku fima, untuk melakukan ibadah-ibadah tuhibbu, yang kau cintai. Benar? Cinta sesuatu keturutan, mundak semangat ibadah. Baiklah enggak dituruti, pengen cah wayu mut, tiba-tiba enggak keturutan, dipancing meleset mana, tembak ngawur. Allahumma ya Allah, wa ma zawaita anni, apa-apa yang kau jauhkan dari aku. Weh, jangan ngenes gigi jari temenan. Mimma uhibbu, padahal aku mencintainya. Aduh, Abu.
Faj'alhu faraghan li, maka jadikan hal itu faraghan, menjadi kelonggaran. Ingin mencintai sesuatu ternyata enggak keturutan, muko-muko enggak sida rabi karo fulana, itu malah waktu kita untuk tahajud zikir semakin banyak waktu longgar gawe ibadah. Mas kok sergep itikaf Mas? Ya ora sida rabi. Jadi wong mukmin tetep positif. Sida rabi karo wong ayu sing disenengi, ibadahmu ndak sregep. Ra sida rabi karo wong ayu sing disenengi, malah punya waktu banyak untuk ibadah. Panggah apik, Mas. Ngono lho wong mukmin. Lek wong ra iman, keturutan rabi wong ayu, sombonge kumat. Ha, kowe. Ora keturutan rabi wong ayu ngamuk. Nah, padha eleke. Muka-muka mut bojomu ayu. Tapi aja lali sing ndongakne. Faj'alhu, jadikan hal itu ya Allah faragon, jadi longgar li bagiku fima melakukan ibadah-ibadah tuhibbu yang kau cintai. Pokoknya panggah enak. Wong santri ini Mbak, barangkali besok ono peristiwa yang enggak diinginkan. Wis untune loro, bojone pure, diusir moro, enggak masalah. Tandang bunga masjid iktikaf wis. Allah. Jere pangeran, yang ini iki sing tak arep-arep. Kapan maneh sama nyebut-nyebut jenengku lek gak tak gawe musibah. Kon ngerti perlu tak wae musibah. Nggih Gusti kula ngertos. Kapan maneh nyebut asmane pangeran, lek gak kepeksa diusir moro. Lho lek wong urip enak ora lali pangeran, duwe akeh disayang moro tuwa tetep sregep ibadah. Iku ora kudu dadak ning langgar ngono kuwi ora kudu. Bismillahirrahmanirrahim. An bin Amr radhiyallahu anhu, Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matika. Ya Allah, sungguh aku berlindung padamu dari hilangnya kenikmatan. Ono lho wong duwe dhuwit, duwe mobil tapi enggak menikmati. Duwe bojo ayu enggak menikmati. Ono ngono. Nun sewu. Sampeyan bojomu ayu, tapi sampean pas semper. Gak iso lapo-lapo mung nyawang. Duwe sate tapi darah tinggi. Duwe bojo ayu tapi sempleh. Diwe rezeki tapi dicabut kenikmatane. Duwe bojo ayu tapi rada nganyelne. Kadang terus karo pacare biyen welawor ati. Tak pegat yen manayune. Ora tak pegat nyongah hati. Piye ngene, itulah a'udzubika min zawali nikmatika. Aku berlindung padamu ya Allah dari hilangnya kenikmatan. Wa tahawuli afiatika. Berlindung padamu ya Allah dari berubahnya keselamatan. Penak-penak urip selamat, moro-moro kena longsor, moro-moro kena fitnah. Wa faj'ati nikmatika, dan minta perlindungan padamu dari mendadaknya musibah. Musibah itu kalau enggak mendadak seiso menyelamatkan diri. Sing repot itu musibah mendadak. Piye lek menyelamatkan? Wa jami'i sakhatika, dan berlindung dari segala bentuk murka. Rawahu Muslim wa Abu Daud wa Tirmidzi hadisun sahih. An Ali radhiyallahu anhu anna mukataban, ada budak mukatab, ja'ahu sowan kepada Sayyidina Ali. Mukatab itu budak akan merdeka tapi dengan mengangsur setiap bulan berapa, itu namanya budak mukatab. Itu mobil mukatab itu. Ngangsur cicilan. Kanca-kanca di rumah perumahan iki rumah mukatab. Lek iso bojo ya mukatab bisa. Besok sing gagah via. Saterima nikahnya dengan mas kawin 1 miliar nyicil.
Nyicil 10 tahun nih. Ono budak mau katab, enggak kuat bayar angsuran. Faqala matur neng Sayyidina Ali, sungguhlah aku wahai Ali, ajistu saya tidak mampu an kitabatin bayar angsuranku. Fa'inni maka bantulah aku. Qala Sayyidina Ali dawuh, ala u'alimuka maukah engkau aku ajari kalimat-kalimat doa-doa alamanihinna yang telah mengajari aku terhadap kalimat-kalimat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laukana lamun ono alaika atas dirimu mislu jabalin sebesar gunung ini dainan utang, andai kau punya utang sebesar gunung kami, addahullah maka akan membayarnya melunasinya Allah angkat dari kamu. Qul ucapkan mas baca salat sing utangnya akeh lho, termasuk utang KHS. Apa utang apa? Kok KHS? Utang SKS. Piro utangmu SKS? Yang disauri kuwi. Macane apa? Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupi aku dengan rizkimu yang halal. Jauhkan aku dari rizkimu yang haram. Ngene. Wa aghnini, sugihkan aku ya Allah. Ono donga sugihkan aku. Bifadlika dengan anugerahmu langsung, aman jauh dari orang-orang siwaka yang selain engkau. Rawahu Tirmidzi. Iki diwaca saben mari salat lancar jaya nyaur utang. Hadis Riyadhus Shalihin kabeh mau nomor 1400 halaman 1486. Boleh kado angkat tangan? Boleh. Apa enggak bid'ah? Jare sapa? Jare partaimu lan bid'ah. Nadbu raf'il yadaini fi du'a, disunahkannya mengangkat kedua tangan dalam berdoa. Rawayana fi kitab Tumudnya an Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qala kana wasana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza rafa'a yadayhi, jika Nabi mengangkat kedua tangannya fi du'a dalam berdoa. Meneng apa diangkat? Ndonga lho. Ngangkat apa menengahi tangannya? Diangkat. Lam yahutta, maka Nabi tidak segera menurunkan huma kedua tangan itu. Hatta yamsaha, sebelum Nabi mengusap bihima dengan kedua tangan itu wajhahu, wajahnya. Piye carane niku? Angkat tangan, gak mudun-mudun sebelum ngusap wajah. Padha? Ngono kuwi carane ndonga Kanjeng Nabi. Wis lah, melo ONO wis lah. Melo ONO. An Salman radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna rabbakum satune pangeran sira kabeh iku hayyun, zat yang memiliki rasa malu, sifat malu, karimun, maha dermawan, maha pemurah, yastahi, malu Allah min ibadi, malu kepada hambanya, idza rafa'a yadayhi, ketika hamba itu ngangkat kedua tangannya. Apa ngangkat kedua tangan itu? Berdoa. Allah malu kalau ada hambanya ngangkat kedua tangan ini pada Allah. Malu apa? An yarutahuma, Allah kembalikan kedua tangan sifron kosong. Jadi mesti diberi. Malu juga Allah kalau enggak memberi, pulang dengan tangan kosong. Al-babul khamis, bab yang kelima, fadilatu majlis dzikri, fadilah ikut hadir dalam majelis zikir wa doa wal qiraati, bacaan Quran, was sholati, majelis sholawat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kami tutup, baca baris keempat dari bawah. Kepada malaikat yang habis nunggui majelis zikir, Allah dawuh piye? Faushidukum, aku persaksikan kepadamu hai malaikat, anni, sesungguhnya aku qad ghafartu, benar-benar telah mengampuni lahum, kepada seluruh yang hadir dalam majelis zikir. Iku lho penake ikut majelis zikir, ngantuk-ngantuk ra maca barang panggah di ngapura. Yaqulu, mengucap, mungkin protes, malakun, salah satu malaikat, mina malaikat dari para malaikat. Gusti, lah kok di ngapura kabeh iki piye?
Ono jenenge Mahmudi ra melok zikir. Ndewe hae. Lungguh moepet karo nginceng. Fihim di antara majelis zikir itu fulanun ada si fulan jenenge Mahmudi umure 22. Laisa minhum si fulan itu tidak termasuk jamaah majelis zikir. Innama sesungguhnya dia datang li hajatin untuk hajat lain. Hajat pengen nginceng niku wau. Iki teko tok moro melok mangan ra melok maca. Apa yo pantes di ngapura dosane? Apa yo pantes ikut selamat? Qala Gusti Allah tetap menjawab, humul julasa. Lu mereka kan orang-orang yang duduk dalam satu majelis. Meji medbeh, selamat siji, selamat kabeh. Layas kok tidak bakal celaka bihim lantaran ikut majelis zikir. Sopo yang tidak bakal celaka jali suhum orang lain yang ikut duduk nunut rapopo. Muttafaqun alaih. Itu semua barokai majelis zikir. Iki barokah kabeh ngombe. Iki kopi. Nek kopi titik. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitan. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa wa du'ain la yusma wa min nafsin la tashba. Na'udzubika min haula'il arba'. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Tentang majelis zikir, dan perlu diketahui secara umum di Indonesia NU Ahlus Sunnah wal Jamaah setuju dan melakukan yang namanya majelis zikir. Zikir sendiri di rumah boleh, zikir rame-rame di masjid juga boleh. Dalilnya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, mengucap si Abi Hurairah, qala telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi ta'ala malaikatan, sungguh ada bagi Allah subhanahu wa ta'ala para malaikat, yatufuna fit turuq, mereka keliling di jalan-jalan, yaltamisuna ahla dzikri, guna mencari majelis-majelis zikir, orang-orang yang berzikir. Fa idza wajadu qauman yadhkurunallah, maka apabila para malaikat itu telah menemukan kaum yang berzikir kepada Allah,
Ini lihat kaum yang berzikir. Berarti rame-rame apa sendirian? Rame-rame apa sendirian? Rame-rame. Di majelis zikir apa di rumah? Majelis zikir. Jadi sejak zaman Nabi ada yang namanya majelis zikir. Kalau malaikat telah menemukan kaum yang berzikir, tanadau, maka para malaikat saling memanggil temannya. Panggilannya begini, halummu ila hajatikum. Kemarilah hai para malaikat ila hajatikum, ke hajatmu. Apa hajatnya? Keliling mencari majelis zikir. Fayahuffunahum, lalu malaikat itu mengepung majelis zikir, dikepung, dikelilingi, dilindungi, bi ajnihatihim, dengan sayap-sayap para malaikat itu, ilas sama'i dunya, hingga ke langit dunia. Sejak dari tempat lantai mereka berzikir, dikelilingi, dikepung, naik sampai ke langit. Selesai zikir, malaikat ditanya Allah, fayas'aluhum, lalu bertanya kepada para malaikat itu, Rabbuhum, Allah Tuhan mereka. Sebetulnya tanpa ditanya, malaikat juga sudah, Allah sudah tahu. Wa huwa a'lam, padahal sejatinya Allah lebih tahu. Ma yaqulu ibadi, apa yang dibaca para hambaku. Qala, perawi mengucap, yaqulun, malaikat menjawab, yusabbihunaka wa yukabbirunaka wa yahmadunaka wa yumajjidunaka. Ya Allah, para hambamu di majelis zikir, mereka bertasbih padamu, mereka bertakbir padamu, mereka bertahmid padamu, dan mereka mengagung-agungkan namamu. Kalau di NU namanya majelis istighosa, ada tasbih, tahmid, takbir, zikiran. Fayaqulu, lalu Allah bertanya, loh kok mereka pada baca tasbih takbir? Hal ra'auni, apakah para hamba itu pernah melihat aku? Fayaqulun, malaikat menjawab, la wallahi, tidak pernah melihatmu ya Allah, wallahi demi Allah, ma ra'auka, para hamba itu belum pernah melihat panjenengan. Anehnya enggak pernah melihat Allah, tapi rajin zikir. Fayaqulu, Allah bertanya, kaifa law ra'auni, bagaimana andai para hamba itu pernah melihat aku, ma'rifat. Yaqulun, malaikat menjawab, law ra'auka kanu asaddalaka ibadatan. Andai para hambamu pernah melihat engkau ya Allah, kanu, maka jadilah mereka itu asadda, luweh banget, ibadatan, ibadahnya, laka, kepada panjenengan. Wa asaddalan, luweh banget, laka, kepada panjenengan, tamjidan, mengagung-agungkannya. Wa aktsara, dan lebih banyak, laka, kepadamu ya Allah, tasbihan, membaca tasbihnya. Andai mereka pernah melihat Allah. Fayaqul, biasanya setelah zikir apa? Ada doa. Kayak NU kan? Nah, di doanya mereka minta apa? Famadza yas'alun, lalu apa yang mereka minta? Qala, perawinya mengucap, yaqulun, malaikat menjawab, yas'alunakal jannah, mereka minta surga kepadamu ya Allah. Yaqul,
Allah bertanya lagi, wahal ra'auha, lah kok minta surga? Apakah para hamba pernah melihat surga? Yaqulun, malaikat menjawab, la wallah, belum pernah melihat surga. Demi Allah ya Rabb, ma ra'auha, mereka belum pernah melihat surga. Kira-kira kalau pernah melihat surga, mundak sergep apa enggak ibadahnya? Ya mundak pol. Wong awam saja enggak pernah melihat surga sudah rajin ibadah. Fakaifa law ra'auha, lalu bagaimana andai para hamba itu pernah melihat surga? Yaqulun, malaikat menjawab, law annahum ra'auha, andai para hamba itu pernah melihat surga, kanu asadda 'alaiha hirsan, tentu mereka luweh banget khirson, semangatnya, 'alaiha, untuk mendapatkan surga. Wa asadda, luweh banget, tolaban, mengejar, laha, kepada surga. Wa a'zama, luweh gede, raghbatan, minat, keinginan mereka, fiha, untuk masuk ke dalam surga. Nah, itu kok ada yang nangis, takut apa itu? Famimma yata'awwadun, famimma, lalu dari apakah yata'awwaduna, mereka berta'awud, minta dilindungi dari apa? Yaqulun, malaikat menjawab, yata'awwaduna minan nar, para hamba itu berta'awud, minta dilindungi dari ancaman api, neraka. Fayaqul, Allah bertanya, lah kok takut neraka sampai nangis-nangis? Wahal ra'auha, apakah para hamba itu pernah melihat neraka? Yaqulun, malaikat menjawab, la, belum pernah ya Allah, wallahi, demi Allah, ma ra'auha, para hamba belum pernah melihat neraka. Fayaqul, Allah berucap, kaifa law ra'auha, bagaimana andai para hamba itu pernah melihat neraka? Yaqulun, malaikat menjawab, law ra'auha kanu asadda firaran, andai para hamba pernah melihat neraka, tentu mereka luweh banget, luweh kencang, firaran, larinya, lari menjauh dari neraka. Wa asadda laha makhafatan, dan luweh banget, makhafatan, rasa takutnya, laha, terhadap neraka. Nah, akhir dialog ini Allah minta disaksikan malaikat mengampuni seluruh dosa orang yang hadir dalam majelis zikir. Monggo kaum muslimin, mau NU, mau Muhammadiyah, mau PKS, mau LDII, ini hadis Rasul, riwayat Imam Bukhari. Ayo ikut hadir dalam majelis zikir, ya. Ayo ikut hadir dalam majelis zikir, jangan malah ngolok-ngolok. Deal, keiman, dosanya diampuni. Hadis Bukhari Muslim. Fa ushidukum, aku persaksikan kepadamu, hai malaikat, anni, sesungguhnya aku, qad ghafartu, benar-benar aku ampuni, lahum, mereka yang hadir dalam majelis zikir. Yaqulu, mengucap, malakun, salah satu malaikat, minal malaikah, dari para malaikat itu, ya Allah, lah kok diampuni semua? Fihim, ada di antara mereka itu fulanun, si fulan, laisa minhum, yang mana si fulan tidak termasuk majelis zikir, bukan jamaah situ. Innama, hanyalah dia itu, ja'a, datang, lihajatin, untuk hajat lain, dia datang untuk keperluan lain. Lah mosok ikut diampuni dosanya. Wong datang kepengin delok mbak-mbak Arab dilamar ya. Mosok diampuni. Qala, perawi mengucap, Allah menjawab, humul julasa, mereka orang-orang yang duduk dalam satu majelis. Layas kok enggak bakal celaka, bihim, lantaran majelis zikir itu. Siapa enggak bakal celaka? Jalisuhum,
orang yang ikut duduk hum bersama mereka. Muttafaqun alaih, disepakati Imam Bukhari Muslim. Dari cerita ini, sejak zaman Nabi ada majelis zikir, bukan barang baru, bukan bid'ah. Lalu apresiasi Nabi positif banget terhadap majelis zikir. Enggak ada yang sesat, enggak ada yang haram, enggak ada yang dosa, enggak bid'ah. Dah. Riwayat lain sama, tapi akhir riwayat ini begini. Fayaqulu, lalu Allah mengucap, qad ghafartu lahum, benar-benar aku ampuni mereka. Wa a'taituhum ma sa'alu, aku beri kepada mereka apa-apa yang mereka minta. Wa ajartuhum, dan aku lindungi mereka ma dari segala sesuatu istajaru yang mereka minta dilindungi. Dilindungi dari apa? Neraka. Qala, mengucap si perawi, fayaqulun, para malaikat mengucap, Rabbi, wahai Tuhanku, fihim fulan, di antara mereka ada si fulan, abdun, fulan itu sosok seorang hamba, khatta'un yang banyak salahnya. Itu mahasiswa bahasa Arab UIN itu habis gendaan. Si fulan itu orang yang banyak salahnya. Innama marra, dia lewat aja. Ada majelis zikir cuek, nggak ikut dikiran, lewat aja. Bareng acara hampir selesai, doa, rawon keluar, mampir. Fajalasa, lalu ikut duduk dia, ma'hum bersama mereka. Bewedi, zikiran nggak melok, rawon metu, melok lunggu. Fajalasa ma'hum, lalu dia ikut duduk. Tadinya hanya lewat. Pantaskah di hadapan ampunan juga? Pantaskah dapat ampunan? Dosane akeh, gak melok zikiran, mekur melok oleh rawon. Fayaqul, Allah menjawab, walahu ghafartu, kepada dia juga aku mengampuni. Ini loh mas, barokahnya majelis zikir. Yang gak ikut baca pun ikut diampuni. Dolim banget kalau majelis zikir disebut bid'ah. Dolim banget. Makanya ketika mereka nyalon DPR enggak saya pilih. Mereka nyalonkan presiden juga enggak saya pilih. Ruwet. Walahu ghafartu, kepada dia juga aku ampuni. Humul qaum la yasqa bihim jalisuhum. Mereka satu kaum, satu kapal, layasko enggak akan celaka, bihim lantaran bareng-bareng mereka, jalisuhum, orang lain yang nunut duduk. Rawahu Muslim, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Dah, ini tentang dalil fadilahnya ikut majelis zikir, diampuni dosanya, meskipun enggak sempat ikut membaca, meskipun punya tujuan lain. Nah, yang jadi masalah, lawang gak moco kok di ngapura itu tuh kondi. Siji, rahmati Gusti Allah. Yang kedua, meskipun gak ikut baca, ikut golongan orang api itu loh. Lama-lama juga terpengaruh menjadi baik. Yang ketiga, rawon nasi yang mereka makan, itu rawon yang sudah mampu zikir saewon-ewon. Rawon nasi yang sudah mampu doa, sholawat saewon-ewon. Jadi banyak mengandung berkah. Bisa-bisa kalau bahasa pondokan, ono khodami malaikat, ono nure. Jadi mereka enggak ikut zikir, tapi wetengi kelebon sego sing ono barokai, ono nure. Itu loh. Dil. Nah, podo-podo mangan nih, mending melok mangan yang majelis zikir itu. Wes enggak bayar di ngapura. Dosane enak mas, ya mong isin porang ngedok. Kami lo moco moro-moro mangan, monggo lek ka isin. Wa anhu,
Hadis riwayat dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, wa an Abi Sa'id juga dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhuma. Qala mengucap si Abi Hurairah dan Abi Sa'id. Qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaq'udu qaumun, tidaklah duduk suatu kaum, yadhkurunallah, yang mana mereka berzikir kepada Allah, illa haffathumul malaikah, kecuali pasti malaikat mengepung melindungi mereka. Kalau ada kaum duduk berzikir, apa? Pasti malaikat melindungi. Bukan hanya itu, wa ghasyiyat humur rahmah, wa ghasyiyat, datang pada mereka ar-rahmatu, rahmat kasih sayang Allah. Wa nazalat, turun alaihim, atas mereka yang duduk berzikir, as-sakinatu, ketentraman, damai, gitu loh. Kauno mas, di kalangan majelis zikir rebutan pacar kauno. Jangankan rebutan pacar, pacarannya kauno. Di lingkungan majelis zikir damai. Oleh bojo alhamdulillah, gak oleh bojo yo alhamdulillah. Innalillah. Wa dzakara, dan menyebut-nyebut hum, nama mereka yang datang di majelis zikir. Siapa yang nyebut-nyebut nama mereka? Allahu, Gusti Allah. Dengan bangga Allah sebut-sebut nama mereka. Disebut di mana? Fiman, di hadapan para makhluk, indahu, yang ada di sisi Allah. Disebut di hadapan para malaikat, para wali-wali, para syuhada, para anbiya yang sudah meninggal. Allah sebutkan, iki santri ngase iki padha zikir najan separuh turu. Tapi disebutkan nama-nama, disebutkan di hadapan para malaikat. Ini fadilahnya majelis zikir. 1, jaga malaikat. 2, dapat rahmat. 3, turun sakinah. 4, dibanggakan Allah di hadapan para malaikat. Rawahu Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah berkumpul suatu kaum di salah satu rumah Allah. Apa rumah Allah itu? Apa rumah Allah itu? Masjid, musola. Lapo kumpul? Yatluna kitab Allah. Di sana mereka membaca Al-Quran. Biasa orang NU melakukan di masjid baca Quran? Biasa. Wa yatadarasunahu, mereka tadarus Al-Quran. Bainahum, di antara mereka. Ada NU tadarus? Ada. Tapi apa elek? Illa, melainkan nazalat, turun alaihim, atas mereka yang tadarus. Apa yang turun? As-sakinatu, ketentraman, damai. Wa ghasyiyat, datang hum, pada mereka, ar-rahmatu, kasih sayang Allah. Wa hafat, mengepung, menjaga, melindungi, hum, mereka semua, al-malaikatu, para malaikat. Wa dzakarahumullah, nyebut-nyebut nama mereka Allah, fiman, di hadapan para malaikat, indahu, yang ada di sisinya, dibanggakan Allah. Siapa? Santri kumpul ning masjid tadarus. Orang lain ngeritik tadarus, gak ngerti maknane, percuma. Jawaban, timbang miso-miso. Timbang miso-miso, timbang ngrasani wong. Masih gak ngerti maknane, lek gak ngrasani. An Sahli bin al-Handaliyah, diriwayatkan dari Sahal bin Handaliyah radhiyallahu anhu, majtama'a qaumun ala dzikrin, tidaklah suatu kaum berkumpul guna berzikir, fatafarraqu anhu, lalu mereka terpencar buyar dari majelis zikir itu, illa, melainkan qila, dikatakan oleh malaikat, lahum, kepada kaum itu. Apa kata malaikat? Qumu, silahkan kalian bubar. Bubar wis bubar. Maghfurun lakum, dengan diampuni dosa-dosamu. Buyar majelis zikir oleh berkat weteng wareg, dosa di ngapura. Dan biasanya dipek mantu pisan karo kiai ini sing sregep zikir iku. Kiai iku mending milih mantu sing sregep zikir najan pinter ngaji.
daripada santri ratau zikir najan enggak sergap ngaji. Kandhani ra percaya. An Sahlin ibni ini bukan bi, keliru nulis. An Sal diriwayatkan dari Sahal bin Handalah radhiyallahu anhu, majalasa tidaklah duduk kaum yadhkurunallah berzikir kepada Allah, fayaqumuna lalu mereka bubar hatta yuqala sebelum diucap lahum kepada mereka, diucap apa? Kumu silahkan kalian bubar. Qad ghafara benar-benar telah mengampuni Allah lakum bagimu semua dzunubakum dosa-dosamu. Wa butilat dan telah diganti sayyi'atukum perbuatan-perbuatan jelekmu diganti hasanatin menjadi amal kebaikan. Rawahu At-Tabrani wal Baihaqi wad Diya haditsun hasan.